Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, hari ini seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pecan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kondisi yang lagi rame di Indonesia, tentang perpindahan pengawasan kripto dari Bapepti pindah ke OJK, teman-teman. Ini kalau kita lihat lagi rame, ini beberapa market di Indonesia, seperti misalkan toko kripto, kemudian pintu kripto, kemudian untuk Indodax saya belum dapatkan, teman-teman. Tapi ini banyak koin yang dianggap ilegal, teman-teman. Dan ini kita nanti akan berbicara apa kaitannya dengan P-Network, teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pemerintah Indonesia ini harus takut dengan adanya dunia cryptocurrency? Kita akan lihat di sini. Tapi karena adanya aturan terbaru atau perpindahan kekuasaan pengawasan dari Bapepti menuju OJK, hari ini kita lihat toko kripto ini melakukan delisting sekitar 8 token, teman-teman. Jadi ada 8 token yang dianggap ilegal, 8 koin. Kemudian untuk market yang bernama Pintu, ini juga market yang ada di Indonesia, itu malah menghapus 15 token, teman-teman. Jadi ini luar biasa ini pergerakan dari OJK, dan kita harap agar core team itu bisa melakukan pergerakan yang signifikan. Karena kenapa? Khawatirnya nanti P-Network itu kalau terdeteksi oleh OJK dianggap pergerakan ilegal, itu malah jadi runyem bagi kita para pemain atau para pionir, teman-teman. Apalagi kita tahu bahwa sahabat-sahabat yang mendukung pergerakan GCP itu secara masif seringkali memposting pergerakan P-Network di berbagai akun sosial media, teman-teman. Misalkan ini kita lihat, di sini kita lihat untuk toko kripto ini mendelisting atas instruksi dari OJK, ini DAS, Horizon, Zcash. Padahal kalau teman-teman tahu DAS ini adalah koin yang sudah lama, teman-teman. Bahkan ini hampir ada di seluruh market-market yang ada di dunia. Jadi pertanyaannya, bagaimana Mas kalau saya punya token-token ini, apa yang harus saya lakukan? Ya, ini kalau berdasarkan anjuran dari toko kripto, ini silakan lakukan penarikan atau dikonversi menjadi USDT atau rupiah, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di Pintu, ini Pintu juga salah satu market yang ada di Indonesia. Ini surat keputusan Kepala Bapepti 9 Januari 2025 ini mendelisting 15 koin, teman-teman. Jadi koin yang selama ini dianggap legal dianggap tidak legal. Jadi ini Bapepti ini sekarang sebenarnya sudah pindah ke OJK pengawasannya. Kita lihat di sini koin-koinnya, ini koin cat kemarin sempat booming yang kita bermain di koin swell. Ini koin-koin yang kita sering main di airdrop, teman-teman. Kemudian Penguin, ini koin-koin terkenal semua. Neiro Ethereum ini hampir ada di semua market besar. Ini bahkan di Binance ini ada, teman-teman ini. Kemudian ZRO. Jadi nah, sekarang kita akan membahas konteksnya dengan P-Network. Jadi kita harapkan agar P-Network sama seperti P-Network yang ada di Amerika dan di Cina atau yang ada di Eropa. Kita tahu bahwa di Eropa dan di Amerika Serikat itu P-Network mempunyai lawyer, teman-teman, mempunyai pengacara. Tetapi saya melihat untuk di Indonesia sampai hari ini belum ada lawyer atau lembaga hukum yang menaungi P-Network.
Tetapi kita harap, atau mungkin saya salah teman-teman, atau mungkin teman-teman punya informasi yang lebih valid, silakan komen di kolom komentar. Tetapi untuk aktivitas P-Network di Indonesia, menurut saya perlu ada payung hukum teman-teman, karena jangan sampai nanti kita dibidik oleh OJK dan Bapepti. Kelihatannya ini OJK agak main keras teman-teman. Ini yang saya pantau berdasarkan berbagai informasi yang ada di media. Namun kita harus menyadari bahwa memang di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, blockchain dan cryptocurrency hari ini walaupun ada beberapa negara yang masih ragu-ragu menerima kripto, tetapi harus diakui bahwa hari ini blockchain dan cryptocurrency itu telah menjadi dua elemen penting yang berpotensi mengubah cara manusia berinteraksi dengan ekonomi global teman-teman. Jadi teknologi ini hari ini bukan sekedar tren sesaat, melainkan pondasi baru bagi sistem ekonomi digital yang lebih inklusif, efisien, dan transparan. Kemudian kita tahu semua bahwa blockchain termasuk P-Network itu adalah blockchain adalah menjadi teknologi inti di balik cryptocurrency, menghadirkan model baru dalam penyimpanan data dan pencatatan transaksi teman-teman. Jadi sementara itu cryptocurrency yang merupakan implementasi paling populer dari blockchain itu akan membuka peluang baru dalam cara manusia memahami dan menggunakan uang teman-teman. Ya, mungkin pemerintah beberapa negara atau mungkin pemerintah kita mungkin ada mengkhawatirkan kalau cryptocurrency bisa menggantikan peran dari uang teman-teman. Karena kalau sampai itu terjadi otomatis rupiah terancam. Tetapi kalau saya melihat untuk hari ini regulasinya untuk cryptocurrency itu bukan dianggap sebagai mata uang digital, tetapi lebih dianggap sebagai aset digital teman-teman. Jadi digital aset. Nah, ini harus dibedakan teman-teman. Nah itu kenapa saya khawatir, karena kalau kita melihat, kalau teman-teman kita ketik mainp.com teman-teman. Mainp.com kita akan melihat bahwa Bitcoin itu dinyatakan sebagai digital currency teman-teman. Nah makanya kenapa saya menyatakan bahwa core team atau P-Network harus memiliki lawyer atau pengacara yang ada di Indonesia untuk mengantisipasi hal-hal yang diinginkan, karena P-Network itu mendeklarasikan diri sebagai the first digital currency. Jadi P-Network menyatakan dirinya sebagai digital currency, sementara undang-undang di Indonesia itu melarang digital currency teman-teman. Jadi yang diakui di Indonesia itu bukan digital currency tetapi digital asset teman-teman. Nah ini dua kata yang berbeda teman-teman. Jadi seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain itu bukan di dalam undang-undang di Indonesia, baik dari perspektif OJK maupun perspektif dari Bapepti, itu dianggap digital asset dan bukan digital currency. Nah, sementara P-Network menyatakan langsung di situs resminya, P-Network adalah digital currency, bukan digital asset, teman-teman. Nah, ini yang khawatirnya bahasa ini akan menjadi jebakan hukum teman-teman, karena kita tahu bahwa kalau dunia hukum ini kalau kita tidak hati-hati itu satu kata bisa membawa dampak yang signifikan teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bisa menambah wawasan dan literasi bagi kita semua. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.